Pokoknya Pak Prabowo harus menghapus pinjol yang ada di Indonesia ini, nggak bisa lagi dipermainkan. Ini 2 hari yang lalu ada lagi memakan korban salah satu anggota kepolisian yang mana nekat mengakhiri hidup diduga karena pinjaman online. Ya, hanya saja pinjaman online-nya tidak pernah disebutkan, yang mana katanya hanya 1 aplikasi saja dengan jumlah yang cukup tinggi. Ya, jadi Bapak Prabowo melalui pemerintahan hari ini jangan anggap ini urusan sepele. Pinjol ini bukan perkara main-main, Pak. Tapi mereka serius dalam menghancurkan perekonomian Indonesia. Siapapun yang menjadi korban dari pinjol ini, miskin semiskin-miskinnya, ketakutan setakut-takutnya, dan salah satunya ini dari sekian banyak yang telah mengakhiri hidup, ini yang terbaru, seorang anggota kepolisian yang mana diduga nekat mengakhiri hidupnya karena semata pinjaman online. Saya mau ngajak dulu buat teman-teman semuanya untuk menyimak video ini sampai habis. Silahkan. Makanan kayak coba lo. Masuk lah. Hitung lo. Mau masuk lah, bawa. Coba dulu. Video nih. Video lo. Tahu, tikus. Allahu Akbar. Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau kotor panas RW ya. Curiga rekannya tidak masuk kerja selama beberapa hari, sejumlah anggota Satuan Intel Polda Bangka Belitung mendobrak pintu rumah rekannya di Kelurahan Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang. Setelah pintu berhasil didobrak, mereka terkejut menemukan rekannya yang merupakan anggota polisi berinisial JA, usia 43 tahun, tewas dalam kondisi tergantung. Kabid Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung Kombes Polisi Fauzan dalam keterangannya menyebutkan bahwa dugaan sementara korban nekat mengakhiri hidupnya akibat masalah ekonomi, terutama utang piutang di salah satu pinjaman online dengan jumlah yang sangat besar. Pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 bertempat di perumahan Tanjung Pangkal Pinang ditemukan sesosok pria yang sudah dalam keadaan meninggal dunia, di mana sesosok pria tersebut merupakan anggota Polda Babel dengan inisial JA. Adapun penyebab daripada kematian masih didalamin sesuai proses lebih lanjut. Demikian. Meski dugaan sementara mengarah pada masalah ekonomi, polisi masih terus menyelidiki lebih lanjut kasus yang melibatkan anggota Polda Bangka Belitung tersebut. Sekarang gimana gitu loh, setelah menonton tayangan seperti tadi, apakah Bapak Prabowo hanya diam aja?
Ya, apakah Bapak Prabowo hanya lebih percaya dengan yang namanya otoritas jasa keuangan? Ini otoritas sudah nggak jalan sama sekali dalam pengurusan pinjaman online. Ini OJK sudah mandul gitu loh. Nggak ada lagi fungsinya, nggak ada lagi turunan ke bawahnya gitu loh. Ya, sudah mentok sampai di sini. OJK kalau ditanya apa yang terjadi dengan pinjol legal, dia nggak tahu. OJK hanya mengkambing hitamkan urusan pinjol ilegal. Ya, seakan-akan yang paling bejat itu adalah pinjol ilegal, padahal OJK lupa. Ada serigala berbulu domba, ada pinjol legal yang mereka izinkan. Ini menjadi musuh berat dari masyarakat Indonesia. Ya, tanya aja sama masing-masing mereka. Jangan Bapak Prabowo kalau mau menindaklanjuti tentang kasus pinjol ini, jangan pernah minta data sama OJK, tapi cari fakta. Kan sudah saya bilangin, coba uji, pinjam semua pinjol yang ada. Pinjam, ada 97 pinjol yang legal di bawah naungan OJK. Coba pinjam. Ya, berapa biaya pemotongannya? Berapa lama tenornya? Berapa besar bunganya? Ya kan? Coba bayarkan dengan tepat waktu. Habis itu pinjam lagi. Ya kan, coba telatin seperti apa penagihannya. Dimanusiakan nggak orang ini gitu loh. Ya, ini yang harus diperhatikan lebih khusus oleh Bapak Presiden Prabowo. Bapak sudah sukses, Pak, menghapus hutang petani, menghapus hutang nelayan, menghapus hutang UMKM. Tinggal Bapak harusnya juga sukses menghapus hutang pinjaman online. Ya, banyak masyarakat yang dikorbankan di sini, Pak. Mereka sangat kesulitan untuk keluar. Mereka sangat susah untuk menarik diri mereka keluar dari jeratan ini. Ya, mereka yang sudah berhasil keluar, itu bukan keluar dengan sendirinya, tidak, Pak. Tapi karena harta mereka sudah tidak ada dan mereka terpaksa untuk mengakhiri. Dan mereka masih berperang dengan perasaan mereka sehingga masih memakan korban. Miris gak kalau kita mendengar seorang anggota dari kepolisian, ya, nekat, ada bau-bau pinjam online-nya di sana gitu loh. Ya. Kenapa? Karena ada tekanan batin. Ini serangan batin ini yang nggak tahan, diancam, ya kan, dilaporkan ke atasan, diteror di sini. Rasa malu, mereka sudah memikirkan dulu rasa malu. Inilah yang perlu Bapak tegaskan. Ya. OJK selama ini diam, Pak. OJK tidak peduli. OJK itu muncul ketika ada satu permasalahan yang viral. Kalau permasalahan tidak viral, dia no problem. Sebanyak apapun orang yang melapor kepada OJK, OJK hanya lempar bola. Ya, lempar ke sini, kalau nggak dimintalah untuk menegosiasi. Negosiasi secara internal, ya, minta keringanan, minta restrukturisasi, cuman itulah yang bisa dilakukan oleh OJK. Padahal harapan mereka dari melapor adalah supaya OJK berada di tengah-tengah antara si peminjam dengan si pemberi pinjaman. Ini tujuan mereka, tapi mereka tidak dapatkan, Pak. Ya, terkadang yang dilaporkan dengan yang dijawab oleh OJK itu tidak nyambung. Orang melaporkan tentang penagihan kredit, tentang kasarnya cara penagihan, yang dijawab OJK adalah negosiasi secara internal. Mungkin kira-kira tentang penagihan kita negosiasi. Oh, tolong dong kurangin negosiasinya, tolong dong kurangin ancamannya, jangan terlalu keras, mungkin. Nggak nyambung terkadang. Inilah kita butuh tindakan nyata dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya, dulu era Bapak Jokowi, di zaman COVID, Bapak Jokowi hanya melakukan tunda hutang selama 1 tahun, tapi tetap juga diberatkan kepada masyarakat. Sekarang di era Bapak, di awal Bapak menjabat, Bapak mengambil suatu kesimpulan menghapus hutang nelayan, petani, dan UMKM. Ini luar biasa, Pak. Saya angkat jempol 2 dan saya sangat mengapresiasi. Tapi Bapak jangan lupa, pinjol bukan perkara main-main. Kalau Bapak anggap enteng pinjol, pinjol akan melumpuhkan ekonomi yang ada di Indonesia dan rakyat Bapak akan banyak yang miskin. Bapak hanya fokus ke judi online, Bapak fokus ke pinjol ilegal, tapi pinjol legal Bapak abaikan. Ini lebih berat lagi, kebocoran untuk angka kemiskinan ada di sini. Ini kita tekankan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto supaya Bapak benar-benar meninjau ulang dengan semua strategi yang Bapak punya. Saya tahu Bapak mungkin sudah sampai ke telinga Bapak tentang kasus pinjaman online. Sudah sampai kepada diri Bapak langsung tentang bagaimana rakyat ini menjerit gara-gara besarnya bunga pinjol.
Tapi yang paling parah, cara-cara penagihan yang tidak manusiawi ini harus ditertibkan. Ingat Pak, rakyat Bapak sudah tidak tahu lagi harus melapor kemana. Rakyat sudah tidak tahu lagi harus mengadu ke siapa. Satu-satunya tempat dia mengadu hari ini hanya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Menggantungkan semua harapan mereka. Mereka ini bukan penjahat Pak. Mereka karena kelumpuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia, sulitnya lapangan pekerjaan, besarnya biaya kebutuhan, mereka tidak ada pilihan lain. Mereka tertipu dengan iklan pinjol yang berkeliaran di media sosial dengan bunga yang rendah, pengembalian yang tenor yang panjang. Begitu mereka meminjam, bunga sangat tinggi, pemotongan biaya layanan sangat luar biasa, tenornya sangat singkat, dan mereka terkejut semuanya. Ini kok bisa seperti ini? Ya, inilah harapan saya, mungkin mewakili semua subscriber atau mewakili semua mereka yang saat ini diancam atau ditekan habis-habisan oleh pinjaman online. Inilah harapan mereka supaya Bapak benar-benar melihat tangisan mereka, mendengar lagi jeritan mereka, dan membantu mereka bagaimana caranya mereka untuk bebas dan lepas dari semua jeratan ini. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa sampai kepada Bapak Prabowo Subianto. Dan untuk teman-teman yang masih telat bayar, tidak mampu bayar, tolong kendalikan pemikiran. Tolong jangan terlalu takut. Kalau misalnya Anda terlalu ketakutan, segera ambil keputusan, putuslah semua komunikasi. Komunikasi ini menjadi sumber beban pemikiran yang paling terberat. Komunikasilah penyumbang terbesar kepanikan yang terjadi dalam diri Anda. Telepon, WhatsApp, email. Ya, 90% menyumbang kepanikan pada diri Anda melalui telepon, melalui WhatsApp, dan melalui email. Anda dicaci maki melalui telepon, dihina melalui WhatsApp, ditakut-takuti melalui email. Seandainya 3 ini tidak ada pada diri Anda, saya yakin kepanikan Anda tidak akan seperti ini. Dan Anda pun akan bebas dari yang namanya pinjaman online. Pinjaman online itu hanya mempunyai kekuatan ada di handphone Anda. Ingat, ada di handphone Anda itu kekuatan mereka. Tinggal dari Anda. Anda mau lepas dari sini, putus semua komunikasi yang ada. Anda mau menikmati teroran ini, pertahankan nomor Anda. Ya sudah, kembali ke diri Anda aja. Harapan kita, di samping kita menunggu keputusan yang tepat dari Bapak Prabowo untuk menghapus kredit macet terutama tentang pinjol, Anda juga harus melakukan tindakan untuk menyelamatkan diri Anda dan pemikiran Anda dari tekanan yang ada. Ya, supaya jangan sampai terulang lagi kasus-kasus nekat mengakhiri hidup gara-gara pinjaman online. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Anda sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga untuk di-like, di-share, dan di-subscribe juga channel ini supaya channel ini makin berkembang. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.